Yuk. Itu udah 1, 2, 3 gitu. Udah. Oh udah mulai lagi. 3. Ya, lah nengok lagi. 3. Ya, selamat siang. Pertama-tama saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Al-Fatih dari Prodi D3 Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam membuat kerja bangku atau membuat part dalam proses kerja bangku. Sebelum kita membuat part, yang pertama-tama kita buat adalah sebuah mal. Di sini alat yang digunakan untuk membuat sebuah mal itu adalah sebuah karton atau bisa menggunakan sebuah kertas yang lainnya. Terus ada pensil, ada penghapus, ada ballpoint, dan ada berbagai macam penggaris. Sini juga ada sebuah jangka yang dimana nanti akan kita gunakan untuk membuat lingkaran tersebut. Oke, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu. Berapa sentimeter kah yang akan kita buat. Di sini contohnya kita akan membuat kunci kombinasi. Di sini ada kunci pas, dan di sini ada kunci ring. Yaitu ukurannya sekitar 19 cm dari ujung ke ujung. Untuk diameter kunci pas itu kita berpatokan di kunci pas 24. Oke. Setelah kita membuat seperti ini, lantas kemudian kita akan memotong. Apabila sudah potong seperti ini, baru kita bisa mencetak atau menaruh bahan, mencetak ke bahan yang akan kita buat. Oke. Apabila sudah terbuat seperti ini, besinya sudah tercetak juga, ini bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan spidol yang warna putih, yang penting agar terlihat aja. Oke. Sebelum kita praktek memotong ini, di sini ada alat-alat yang akan kita gunakan untuk kerja bangku. Yang paling utama, jangan lupa di sini kita ada APD. Yang akan kita gunakan adalah di sini ada 2 sarung tangan katun dan kacamata atau safety goggles. Alat-alat kerja bangku di sini terdiri dari kikir bulat, kikir segitiga, kikir kotak, kikir setengah bulat, ada palu, penitik, dan gergaji besi. Oke, ketika semuanya sudah rapi, sudah tersedia, jangan pernah melupakan untuk menggunakan sebuah sarung tangan, karena itu bagian dari safety. Oke. Mari kita ke meja yang ada rogungnya.
sebuah ragum yang akan kita gunakan sebagai penjepit dari bahan kita. Cara menggunakan ragum, di sini putar ke kiri untuk membuka ragumnya. Dan putar ke kanan untuk mengencangkan ragumnya. Apabila yang akan dipotong sebelah sini, kita bisa meletakkan ragum kita di tengah-tengah, bahan kita di tengah-tengah ragum agar center. Tidak perlu terlalu kencang, yang penting bisa menggigit. Jangan lupa safety tetap digunakan. Apabila kita memotong besi ini, karena tebal besi itu sekitar setengah senti, kita bisa harus pelan-pelan sesuai dengan jarak. Cara memegang gergaji besi, tangan kanan memegang handle, tangan satu di depan. Kita harus arah, tidak boleh bolak-balik. Begitu contoh saja. Untuk selanjutnya, untuk membentuk titik ini, untuk melingkari lubang ini, kita memerlukan titik. Cukup sekali titik saja. Apabila Anda akan menitik ini, langkah lebih baiknya kita letakkan di tengah-tengah. Karena di bawah part ini ada sebuah ragum agar lebih kuat pegangannya. Saat titik, kita akan menggunakan bor karena di proses ini alatnya tidak ada. Kita bisa skip ke peralatan selanjutnya. Jangan lupa setelah menggunakan ragum, ditutup kembali ragumnya. Ketika kita akan memotong bagian ini, kita juga harus menjepit dengan ragum agar menggergajinya itu lebih mudah dan tidak perlu membutuhkan teman untuk memegangi part tersebut. Cara menggunakan kikir juga sama, karena di sini ada alurnya, jadi kita harus satu arah, yaitu ke depan, dan narik ke belakangnya itu tidak perlu ditarik dengan keras, cukup diangkat saja. Begitu juga dengan yang lainnya. Ke depan, tarik ke atas, pelan-pelan saja, tarik ke atasnya. Untuk kikir segitiga itu digunakan untuk membuat part yang gergaji ini. Buat part yang gergaji ini di dalam agar lebih mudah. Untuk yang bulat atau setengah bulat itu bisa digunakan untuk bagian pojok sebuah part tersebut biar enggak tajam. Untuk bagian yang kotak, kikir kotak itu bisa digunakan untuk bagian yang lurus. Nah, untuk yang bagian lingkaran di kunci pas itu ada cekungan, kita bisa menggunakan kikir yang lingkar.
atau ukir yang bulat. Selanjutnya, ketika semua sudah terkikir, jangan lupa untuk mengamplas part tersebut. Bisa menggunakan part kasar terlebih dahulu, lantas kemudian diganti dengan part amplas yang halus. Setelah itu, apabila semua sudah selesai kerja, jangan lupa untuk dikembalikan ke tempat yang sesuai. Oke. 11 menit. Udah. Santai aja ya. Kalau mau tag, Udah. apabila sudah selesai, jangan lupa untuk mengembalikan peralatan yang telah kita pinjam sesuai dengan tempatnya. Jangan lupa juga untuk dicek apakah peralatan tersebut ada yang kurang atau tidak. Nah, depan. Cukup sekian presentasi dari saya. Berikut yang tadi adalah cara dari bahan APD yang kita gunakan, terus barangnya dimulai dari pembuatan mal, terus pencetakan ke part yang akan kita buat, dan kemudian peralatan yang akan kita buat. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.